Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya kepikiran karena biasanya audit itu kan setahun sekali, dan kalau saya hitung-hitung dari tahun kemarin tuh mereka nih udah lebih dari setahun belum kesini lagi, padahal mereka janjinya katanya mau 6 bulan sekali. Ya mau tidak mau mereka pasti akan datang entah kapanpun itu, meskipun udah telat dari waktu biasanya. Nah karena saya yakin mereka akan datang, maka saya ngerasa cemas gitu, karena saya punya beberapa dosa yang mungkin itu bisa jadi case bagi audit. Yang saya maksud di sini adalah audit pusat ya, yang itu mungkin bisa jadinya jatuh SP ke saya, SP1, SP2, minimal teguran biasa. Nah di antara beberapa dosa yang sering saya lakukan adalah yang pertama, terkait kelengkapan otorisasi atau tanda tangan. Jadi kan saya itu megang faktur, karena saya juga fakturis. Kemudian kalau di admin gudangnya saya megang notaritur ya. Nah notaritur dan faktur ini harus ada tanda tangan ya. Kalau faktur harus ada tanda tangan toko, tanda tangan supir, dan tanda tangan admin. Notaritur pun sama. Cuma biasanya kalau notaritur itu lebih lengkap. Kalau yang di atas 1 juta tuh harus ada tanda tangan brand head atau kepala depo, kemudian head office, kemudian regional head, checker BS, supir, dan toko. Jadi agak ribet dikit lah. Kalau saya pribadi sebetulnya memang sudah menegaskan kepada rekan-rekan kerja seperti sales dropping, supaya mereka tuh mengisi otorisasi dengan lengkap. Karena kan kebanyakan otorisasi itu ada di mereka. Misalkan kolom tanda tangan untuk SAK yaitu sales yang ngejar, kolom salesnya sendiri ya sales yang ngisi, kolom toko ya nanti dropping yang minta ke tokonya, minta tanda tangan maksudnya. Apa yang saya tekankan kepada mereka sehari 2 hari, seminggu 2 minggu itu jalan ya, tapi ya seperti biasa ya, entah karena malas atau karena sibuk, akhirnya makin kesini ya tanda tangannya tuh kurang lengkap gitu. Nah saya juga karena memang udah terlalu numpuk gitu ya, karena dalam sehari itu nggak 1-2 faktur, itu langsung banyak. Notaritur pun kadang sehari ada 20 notaritur, kadang 30 kalau lagi banyak. Nggak sempet lah untuk saya ngejar satu-satu gitu. Apalagi ketika saya ngecek tanda tangan itu, biasanya orang yang bersangkutan, entah itu dropping ataupun salesman-nya ataupun SAK-nya, itu lagi gak ada di tempat, mereka lagi di lapangan ya. Jadi akhirnya ketumpuk dengan kerjaan yang lain dan lupa. Yang padahal hal tersebut jadi catatan dari tahun kemarin. Tapi kalau saya bandingkan progres antara tahun kemarin dengan sekarang, ya sekarang mungkin bertumbuh lah sekitar 50%. Setahun ke belakang itu otorisasinya memang kurang disiplin. Kalau yang sekarang lumayan lah agak disiplin. Kemudian dosa saya yang kedua yang membuat saya mungkin nanti dipermasalahkan oleh audit adalah eksekusi akhir off-name stock by system. Untuk eksekusi off-name manual, itu alhamdulillah sudah berjalan, dimulai dari otorisasi, kemudian penelusuran barang yang selisih. Jadi kan kalau di form manual hasil off-name GS ataupun BS itu ya, ketika sudah saya print, itu saya kasihkan lagi ke checker atau picker gudang BS atau GS, dan setelah itu mereka ngecek ini barang lebih kenapa, ini barang kurang, dicari gitu. Mereka kasih keterangan. Nah setelah mereka kasih keterangan itulah, terkadang karena jaringan pas mau off-name-nya jelek atau nggak keburu, si pihak gudangnya yang minta kompromi, jangan dulu lah, soalnya ini mau dicari dulu, yang menyebabkan hasil selisih dari off-name GS ataupun BS itu eksekusi akhirnya jadi mundur sehari 2 hari gitu, atau bahkan terkadang jadi lewat, sehingga antara printan hasil akhir off-name GS ataupun BS selisihnya banyak dengan eksekusi akhir di off-name by systemnya itu terkadang berbeda gitu. Kalau audit membandingkan, nanti mereka akan lihat, loh kok ini di manualnya banyak varian dan ada yang harus difakturkan, tapi kok di sistemnya nggak dieksekusi. Nah itu juga jadi permasalahan ya teman-teman. Ya mudah-mudahan alasan yang saya berikan logis itu, karena saya pun nggak bisa eksekusi sebelah pihak ya teman-teman. Misalkan ada yang varian, kemudian saya tanyakan ke pihak gudang, gudangnya lagi sibuk atau memang belum bisa menelusuri, kemudian saya tahu eksekusi difakturkan atau divariankan, besoknya justru ya lebih kacau lagi biasanya, antara stoknya jadi lebih atau bahkan kurangnya lebih banyak. Kemudian dosa saya yang selanjutnya yang tahun kemarin jadi catatan dari audit adalah tentang tolakan atau retur box atau retur barang GS dari toko. Jadi di keterangan retur box-nya itu, kalau saya kan misalkan retur box supir A, nah saya suka namanya itu. Nah audit inginnya tuh retur box tuh bukan nama supir, misalkan retur box toko anu. Kan kalau retur box itu biasanya sering kali lebih dari 1 toko, tapi kan dalam pencatatan fisik retur box atau barang yang ditolak oleh toko itu disatukan gitu, meskipun yang nolak itu ada 10 toko, jadi gak dibikin 10 form retur box, tapi disatuin. Nah audit itu minta tahun kemarin tuh supaya nama retur box itu jangan nama dropping, tapi nama toko-toko tersebut. Nah karena memang seringkali saya juga jujur malas nelusuri, atau kadang lagi buru-buru, atau kadang nama tokonya terlalu banyak, akhirnya saya skip, dan saya tetap ngeyel dengan menamai retur box titik-titik dropping. Jadi retur box dari toko apa itu nggak diketahui, karena memang ada kemudahan retur box itu nggak usah diinput ya, karena dari modis di upload bisa langsung ditarik di aplikasi Bosnet, menyebabkan saya tuh
kadang jadi keenakan, saya tinggal tarik nama droppingnya, nama supirnya, nama pengemudinya, lalu setelah itu simpan, laksanakan, lalu print tanpa saya cek ulang itu apakah retur box ini sama dengan fisik yang dituliskan oleh gudang dengan stok sistem yang saya tarik. Nah itu seringkali saya lewat juga ya. Nanti mungkin kalau lagi ada sidak saya bisa kepergok. Tapi sejauh ini untuk masalah retur box ini karena memang H+1-nya langsung oleh checker atau picker gudang dicek ulang antara printan sistem dengan fisik tulisan mereka. Nah itu tuh alhamdulillah aman-aman aja sih. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman kekhawatiran saya kalau misalkan nanti ada audit. Jadi saya harus bertanggungjawabkan 3 hal itu. Tapi mudah-mudahan ya nggak sampai dipermasalahin sih karena biasanya suka ribet. Tahun kemarin aja saya tuh cut off. Jadi ada barang realisasinya H+1 tapi dikirim hari ini. Otomatis cut off-nya juga karena udah dikeluarin stoknya harus cut off tanggal ini dan tanggal besok. Nah ketika saya lakukan cut off seperti itu saya ditegur dan diceramahin gitu karena itu salah. Jadi yang namanya cut off untuk Opname GS manual itu seharusnya dilakukan hari ini per hari ini. Jadi tanggal sekarang. Apalagi kalau 3 masalah ini sampai dibesar-besarkan. Wah, cukup rumit ya teman-teman. Saya bisa kena SP ini. Ya barangkali itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.